Halo Sunflowers, kembali lagi di podcast Matahari Kita bersama aku Mutia yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Kali ini aku akan ngebahas topik yang cukup seru dan menarik untuk kita bahas, yaitu kenali BPD dan solusi mengatasinya. Sunflowers tahu nggak sih, Borderline Personality Disorder atau BPD adalah gangguan mental serius yang memengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya. Nah, kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang selalu berubah dan sulit dikontrol, serta perilaku yang impulsif. Penderita BPD sendiri memiliki cara berpikir, cara pandang, dan perasaan yang berbeda dibandingkan dengan orang pada umumnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan penderita dengan orang lain. Dan Sunflowers tahu nggak sih, sekitar 1-4% orang di dunia mengalami BPD. Bahkan gangguan ini umumnya muncul pada masa remaja akhir atau dewasa muda dan lebih sering dialami oleh wanita. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas ciri-ciri orang yang mengalami Borderline Personality Disorder atau BPD. Biasanya orang yang mengalami BPD berperilaku menyakiti diri sendiri, di mana muncul pikiran atau upaya bunuh diri atau self-harm secara berulang ketika dihadapkan dengan tekanan atau stres. Penderita BPD juga merasakan emosi yang tidak stabil dan reaktif, di mana sikap reaktif yang diikuti dengan kesulitan dalam mengendalikan emosi ketika menemui masalah. Selanjutnya memiliki rasa kesepian yang kronis, di mana sering merasa kesepian baik ketika sendiri maupun dalam pergaulan, keluarga, atau pekerjaan. Penderita BPD juga mudah merasa paranoid, di mana mereka merasakan stres karena rasa curiga yang berlebihan terhadap perilaku pengabaian, tidak dipedulikan, atau penolakan. Dan last but not least, penderita BPD biasanya kesulitan mengelola rasa marah, di mana rasa marah yang intens sering muncul dan mengekspresikan secara berlebihan, misalnya dengan memaki, merendahkan, dan sarkastik. Nah, gimana nih Sunflowers? Kalian udah tahu kan beberapa ciri-ciri orang yang menderita BPD? Nah, sekarang aku akan bahas beberapa solusi untuk menghadapi orang penderita BPD. Yang pertama tentunya tetap tenang dan konsisten, di mana kalian berprinsip untuk dapat membantu orang dengan BPD mengetahui batasan dalam berinteraksi sosial dengan kita. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan langsung, di mana tidak memberikan pernyataan yang ambigu atau bercabang dapat membantu orang dengan BPD lebih cepat memahami maksud dari komunikasi yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan batasan yang kuat, di mana kita dapat memberitahu bagaimana ingin diperlakukan selama berinteraksi bersama orang pengidap BPD. Batasan yang kuat bukan berarti tanda kita egois, namun bentuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional sendiri dilakukan dengan cara memberi ruang yang aman untuk bercerita dan memvalidasi emosi yang dirasakan. Dukungan emosional juga bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, seperti olahraga, bergabung dalam komunitas, dan sebagainya. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental sendiri. Membutuhkan dedikasi waktu dan tenaga yang besar untuk mendampingi atau menghadapi orang dengan BPD, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Menghadapi seseorang dengan Borderline Personality Disorder membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan strategi yang tepat. Dengan tetap tenang, berkomunikasi secara efektif, menetapkan batasan yang sehat, dan menjaga kesehatan mental, Sunflowers dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang Sunflowers hadapi. Nah, itu dia tadi podcast kita kali ini tentang kenali BPD dan solusi mengatasinya. Aku harap podcast ini bisa membantu Sunflowers pada saat menghadapi orang penderita BPD. Dan sepertinya episode podcast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih bagi Sunflowers yang sudah mendengarkan. Aku harap kalian selalu dalam kondisi sehat. Bagi yang belum follow Spotify Matahari Kita, jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan podcast-podcast seru dan menarik kita lainnya. Aku Mutia, terima kasih.